Oke, Bang Henry, tapi ini apa sih sebenarnya tujuan dari gugatan ini? Ya, ya, ya. Apa yang ingin Atau gua depan dibuktikan aja, dan Mas. apa yang akan Oke, diharapkan? oke. Pertama, Di belakang. eh, Mau tidur. membatalkan putusan KPU tentang penetapan, ya penetapan yang akan mereka ucapkan nanti itu kan dituangkan dalam putusan. Dari mana nggak macet? Ya. Mendiskualifikasi pasangan 02. Kemudian melakukan pemilihan umum ulang Pilpres ya dengan tidak mengikut sertakan pasangan 02 sekarang yaitu Prabowo sama Gibran. Tapi saya punya alternatif begini. Bagaimana kalau kita sama-sama usulkan dan perjuangkan pasangan Capres-Cawapres 03 Ganjar Mahfud dan juga pasangan Capres-Cawapres 01 Anies Baswedan Muhaimin Iskandar ini melakukan pilpres tersendiri untuk mencari presiden dan wakil presiden oposisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Ketemu lagi dengan saya Kristianto Yenoni, salam NKRI. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air, kali ini secara spesifik saya ingin menanggapi Pak Henry ya. Pak Henry politisi PDIP. Pak Henry juga adalah seorang pengacara. Dan menurut saya, ya, sejauh yang saya amati tentang Pak Henry ini, dia salah satu pengacara yang top juga, cerdas, ya kan? Tetapi terkait opini tentang hasil Pilpres 2024 ini, menurut pendapat saya Pak Henry kehilangan kecerdasannya. Kemarin saya ambil juga potongan videonya Pak Henry. Maksud saya potongan video statementnya Pak Henry terkait upaya menggugat hasil Pilpres ini ke Mahkamah Konstitusi itu ya. Jadi sempat ambil potongan videonya, statement Pak Henry mengatakan bahwa tujuan daripada upaya menggugat hasil Pilpres 2024 ini ke MK adalah satu, membatalkan hasil Pilpres 2024, dan yang kedua adalah melakukan pemilu ulang dengan tidak mengikutsertakan pasangan Capres-Cawapres nomor urut 2 Prabowo Gibran. Diskualifikasi pasangan Capres-Cawapres nomor urut 2. Batalkan hasil Pilpres 2024. Oh, tidak bisa. Kenapa tidak bisa? Itu adalah suara rakyat. Oke, Pak Henry. Mengingat bahwa Pak Henry ini adalah oknum politisi PDIP, termasuk pihak yang kalah dalam Pilpres 2024. Anda tidak mungkin bisa 100% objektif dalam melihat situasi ini dan kemudian membangun opini. Bagaimanapun juga, mengingat Anda adalah politisi PDIP, maka opini Anda mesti tendensius. Opini Anda mesti berpihak kepada partai Anda. Partai Anda termasuk pihak yang kalah Pilpres. Jadi Pak Henry yang saya hormati, menurut saya Pak Henry ini salah satu pengacara yang cukup matang, cerdas, salah satu pengacara top lah sebenarnya, tetapi dalam hal memberi pandangan terkait hasil Pilpres 2024 ini, Pak Henry kehilangan kecerdasannya. Kalau boleh saya sarankan ya Pak, belajarlah kepada Pak Bambang Pacul, yang di mana-mana di berbagai forum beliau bisa berbicara secara proporsional, rasional, edukatif, ya kan? Rileks. Jadi tidak
karena kita adalah politisi PDIP atau kita adalah politisi salah satu partai politik, lantas kemudian itu membuat kita tidak bisa menunjukkan sikap objektif. Anda tidak akan mungkin bisa memberikan satu pendidikan politik yang sehat kepada masyarakat Indonesia kalau Anda tidak bisa menunjukkan sikap dan kemudian mengutarakan pandangan-pandangan yang objektif sesuai dengan realita yang ada saat ini. Begitu Pak Henry. Jadi kalau bisa belajarlah dari Pak Bambang Pacul. Ya, berani berbicara proporsional, berani berbicara secara objektif, pandangan-pandangan yang jujur, jernih, mendidik masyarakat. Ada nilai edukasinya. Jadi masyarakat itu tidak hanya mendengar narasi Anda, statement Anda, kemudian terprovokasi bahwasanya keadaan memang sudah benar-benar terjadi seperti apa yang kalian utarakan. Kemudian masyarakat terbakar emosi, tersulut emosi untuk melakukan tindakan-tindakan yang tidak terpuji, melakukan tindakan-tindakan yang justru melanggar hukum. Kalau masyarakat terjerat kasus hukum, Anda tidak mungkin merendahkan diri Anda, melepaskan kebesaran Anda sebagai politisi PDIP, terus kemudian turun ke masyarakat pasang badan untuk membela hak rakyat. Tidak mungkin. Tahulah, Anda kan elit politik. Elit politik ini kan kebiasaannya memanfaatkan situasi sebagai panggung politiknya. Jadi koar-koar di media seolah-olah pahlawan pembela rakyat, padahal Anda tidak akan mungkin bisa rela melepaskan kebesaran Anda sebagai elit politik kemudian turun pasang badan di masyarakat hingga persoalannya tuntas. Kan begitu Pak Henry, ya kan? Jadi Pak Henry sebagai rakyat jelata di sini saya mau katakan apa yang Anda utarakan kemarin bahwa tujuan daripada upaya menggugat hasil Pilpres 2024 adalah membatalkan hasil Pilpres. Untuk poin membatalkan hasil Pilpres ini saya katakan tidak bisa. Kenapa? Karena hasil Pilpres merupakan keputusan rakyat semesta. Loh, dari mana saya membangun kesimpulan itu? Apakah relevan dengan situasi? Relevan dengan realita yang ada? Relevan sekali. Pak Bambang Pacul, saya nggak tahu dia secara struktural kepartaian PDIP, Pak Bambang Pacul adalah senior Anda atau junior Anda, saya nggak tahu. Intinya Pak Bambang Pacul termasuk salah satu senior PDIP. Beliau mengakui bahwa tingkat kepercayaan rakyat terhadap Presiden Jokowi masih di atas 80%, kan seperti itu. Jadi kalau kita berbicara tentang hasil Pilpres 2024, di mana hasilnya menunjukkan kemenangan mutlak untuk pasangan Capres-Cawapres 02 yakni Prabowo Gibran, itu merupakan suatu hasil yang masuk akal, hasil yang sangat wajar Pak Henry. Wajar kenapa? Karena masyarakat pendukung Presiden Jokowi otomatis akan mengikuti arah langkah politik Presiden Jokowi. Begitu. Bahkan kemenangan pasangan Capres-Cawapres 02 Prabowo Gibran 50 sekian persen itu menurut saya itu juga belum signifikan. Karena saya tahu jelas ketika terjadi kekacauan politik, ya, saya istilahkan kekacauan politik. Kekacauan politik yang saya maksudkan adalah mayoritas masyarakat pendukung Presiden Insinyur Haji Joko Widodo awal-awalnya itu sudah wanti-wanti gitu. Sudah wanti-wanti bahwasanya arah telunjuk Presiden Jokowi akan mengarah kepada Bapak Ganjar Pranowo gitu. Jadi masyarakat pendukung Pak Insinyur Haji Joko Widodo itu sudah wanti-wanti seperti itu gitu. Sudah harap-harap cemas
bakalan ada kisi-kisi yang ditunjukkan oleh Presiden Jokowi yang bisa membuat masyarakat itu mengerti bahwa Presiden Jokowi itu menunjuk Ganjar Pranowo sebagai the next yang melanjutkan tampuk kepemimpinan bangsa ini. Ternyata situasi berubah. Dinamika politik yang terjadi kemudian itu di luar dugaan masyarakat luas, terutama masyarakat pendukung Presiden Insinyur Haji Joko Widodo. Nah, ketika terjadi kekacauan politik ini, ya, begitulah istilah saya, maka masyarakat ini tidak 100% ya. Masyarakat pendukung Presiden Jokowi ini tidak 100% serta-merta mengikuti arah langkah politik Presiden Jokowi. Masih ada sebagian besar lagi yang berdiam diri. Karena tadinya sudah terbakar semangat, sudah wanti-wanti menunggu instruksi Presiden Jokowi, sudah wanti-wanti bahwa Presiden Jokowi bakalan menunjukkan kisi-kisi arah telunjuknya ke arah Pak Ganjar Pranowo, ternyata tidak seperti yang dibayangkan, tidak seperti ekspektasi masyarakat pendukung Jokowi pada umumnya. Ini kemudian di kalangan rakyat jelata itu sendiri terjadi kekacauan berpikir, kekacauan emosi. Sehingga ada sebagian besar yang mengikuti dan ada juga yang terpaksa mengikuti. Ada sebagian besar yang mengikuti arah langkah politik Presiden Jokowi, kecondongan Presiden Jokowi mendukung Prabowo Subianto. Ada sebagian yang terpaksa mengikuti. Tetapi ada sebagian lagi yang tetap memilih berdiam diri. Karena tadinya sudah bersemangat, Presiden Jokowi bakalan menunjuk Ganjar Pranowo sebagai the next Presiden Republik Indonesia, ternyata tidak. Jadi itu membuat semacam ada satu kondisi syok yang dirasakan oleh sebagian pendukung Presiden Jokowi. Sehingga sebagian itu memilih tetap pada pendiriannya untuk tidak memilih siapa-siapa. Itulah sebabnya suara pendukung pasangan Capres-Cawapres 02 Prabowo Gibran hanya 50%. Tetapi seandainya segenap pendukung Presiden Jokowi ini memantapkan dukungannya, memantapkan langkah untuk mengikuti kecondongan Presiden Jokowi, menurut prediksi saya, kemenangan Prabowo Gibran itu bahkan bisa mencapai 70%. Itu menurut prediksi saya. Kalau segenap pendukung Presiden Jokowi ini kemudian memantapkan langkah politiknya mengikuti kecondongan Presiden Jokowi. Hanya saja tadi saya sudah ungkapkan bahwa ada sebagian yang memilih tetap pada pendiriannya untuk tidak memilih siapa-siapa. Begitu. Jadi apakah hasil Pilpres yang menunjukkan keunggulan bagi pasangan Capres-Cawapres 02 Prabowo Gibran merupakan suatu hasil yang wajar? Wajar sekali. Begitu Pak Henry. Wajar sekali. Sangat-sangat masuk akal. Sehingga saya pikir poin pertama yang Anda utarakan bahwa tujuan daripada upaya menggugat hasil Pilpres 2024 ke MK, yakni satu, untuk membatalkan hasil Pilpres. Minta maaf Pak Henry, tidak bisa. Tidak bisa. Kita bicara hak demokrasi rakyat, kita bicara tentang hak konstitusional rakyat, kita bicara tentang kedaulatan rakyat. Sudah ada sarananya. Sarana untuk rakyat Indonesia ini menumpahkan hak konstitusionalnya, menumpahkan hak demokrasinya, menumpahkan kedaulatan rakyat itu. Sarananya TPS. Sarananya ruang pencoblosan bilik suara pemilu.
Jadi hasil yang didapat, hasil yang lahir dari bilik suara pencoblosan, dari bilik suara pemilu, itu adalah suara rakyat. Itu adalah wujud nyata daripada kedaulatan rakyat. Karena memang negara sudah menyediakan sarana itu sebagai tempat masyarakat menyalurkan hak demokrasinya, hak konstitusionalnya. Masyarakat menyalurkan energi kedaulatan rakyatnya itu di situ. Begitu. Jadi terserah Anda punya asumsi, terserah Anda punya dugaan-dugaan, terserah Anda punya argumentasi-argumentasi. Tapi kalau Anda membangun satu kesimpulan yang begitu ekstrim, Anda katakan tujuan dari upaya menggugat hasil Pilpres ke MK adalah untuk membatalkan hasil Pilpres, tidak bisa. Tidak bisa. Ya. Silahkan Anda berasumsi, silahkan Anda menduga-duga, silahkan Anda melakukan langkah-langkah dan upaya untuk menggugat hasil Pilpres. Silakan saja. Silakan bawa serta bukti-bukti Anda untuk ditunjukkan. Nanti bukti-bukti Anda itu kan diuji. Anda kan seorang pengacara, Anda kan mengerti bagaimana mekanisme proses hukum. Ya kan? Berapapun bukti yang Anda miliki, berapapun bukti yang Anda pegang, itu nanti akan diuji di persidangan apabila gugatan hasil Pilpres 2024 tersebut sudah masuk ke tahap persidangan. Kan seperti itu. Begitu. Jadi Anda keliru. Anda keliru sekali kalau Anda kemudian membangun statement dengan begitu lantang, ya kan, bahwa tujuan Anda adalah untuk membatalkan hasil Pilpres 2024. Anda keliru. Bahkan menurut saya itu merupakan suatu cerminan di mana Pak Henry, oknum elit politik, elit PDIP, telah kehilangan kecerdasannya. Atau sebagian besar kecerdasannya telah hilang. Jadi kembali lagi Pak Henry sekali lagi mengingat bahwa Anda di sini adalah oknum politisi PDIP, di mana Anda berkepentingan dalam hal ini. Anda tidak mungkin bisa membangun atau mengemukakan suatu pandangan yang betul-betul objektif. Harus ada nilai tendensinya. Harus ada nilai keberpihakannya. Karena Anda politisi PDIP, partai yang berkepentingan dalam hal hasil Pilpres 2024. Itu yang pertama. Yang kedua, Anda katakan gelar pemilu ulang dengan mendiskualifikasi pasangan Capres-Cawapres 02 Prabowo Gibran. Jadi memangnya ada diatur begitu Pak Henry? Ya, kalau nanti apabila segala asumsi dan dugaan Anda itu sudah dipersoalkan, ya kan? Kemudian Anda sudah membawa serta bukti-bukti Anda, ya kan? Terus kemudian sudah diuji di Mahkamah Konstitusi dan kemudian Mahkamah Konstitusi sudah mengetuk palu, menjatuhkan vonis bahwa memang asumsi dan dugaan-dugaan kalian itu sudah terbukti secara sah dan meyakinkan dengan faktor-faktor pendukung yang konkret dan meyakinkan, ya kan? Baru Anda boleh mengutarakan apa yang menjadi harapan Anda setelahnya. Tapi kalau proses gugatan itu sendiri belum terjadi, ya, Anda tidak punya hak untuk mengutarakan harapan Anda. Anda
mewakili pihak pemangku kepentingan. Anda tidak mewakili rakyat. Begitu. Jadi Pak Henry, saran saya Anda sabar saja. Sabar. Kalau upaya kalian menggugat hasil Pilpres 2024 tersebut sudah berproses dan sudah ada hasil yang memiliki legitimasi kuat secara hukum, berdasarkan vonis hakim Mahkamah Konstitusi, baru silakan Anda katakan gelar pemilu ulang, di mana kandidat capres-cawapres yang boleh ikut di dalam kontestasi Pilpres itu hanya pasangan capres-cawapres 01 dan 03, diskualifikasi pasangan capres-cawapres 02 Prabowo Gibran. Anda punya hak. Kalau itu segala asumsi dan dugaan kalian itu sudah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan di Mahkamah Konstitusi. Tapi kalau hasil itu belum ada satu keputusan hukum, maka Anda tidak berhak. Karena Anda bagaimanapun juga mewakili kepentingan. Jadi kembali lagi saya katakan Pak Henry, oknum politisi PDIP di sini, dalam memberikan pandangan terkait hasil Pilpres 2024, Anda kehilangan sebagian kecerdasan Anda. Sebagian besar malah kecerdasan Anda sebagai seorang pengacara. Begitu. Dan saya juga boleh katakan bahwa pernyataan Anda itu terlalu konyol dan sebenarnya malu-maluin begitu. Ya Pak Henry ya. Tetapi saya punya alternatif. Saya punya alternatif begini. Karena tadi di poin pertama saya sudah katakan bahwa hasil Pilpres 2024 yang mengunggulkan pasangan capres-cawapres 02 Prabowo Gibran itu merupakan hasil yang masuk akal, hasil yang sangat wajar, berdasarkan realita yang sudah saya ceritakan tadi, bahwa pendukung Presiden Jokowi itu 80% dari keseluruhan rakyat Indonesia. Sehingga menurut prediksi saya, kalau seluruh pendukung Presiden Jokowi itu mengikuti kecondongan langkah politik Presiden Jokowi, maka kemenangan pasangan capres-cawapres 02 Prabowo Gibran itu harus 70%. Itu baru maksimal. Begitu. Nah, karena saya sudah mengatakan seperti itu Pak Henry, maka Anda di sini sebagai oknum yang mewakili kepentingan Partai PDIP tidak bisa membangun satu kesimpulan untuk digelar pemilu ulang, diskualifikasi pasangan capres-cawapres 02 Prabowo Gibran. Tapi saya punya alternatif begini. Bagaimana kalau kita sama-sama usulkan dan perjuangkan bahwa ke depan itu ada 2 pilpres. Gitu ya. Pilpres yang pertama untuk mencari presiden dan wakil presiden Republik Indonesia, ya kan Pak Henry? Dan kemudian misalkan dalam pesta Pilpres itu ada 3 pasangan kandidat, maka kemudian kalau salah satu keluar sebagai pemenang dengan angka mutlak, nah 2 pasangan kandidat lainnya itu menggelar Pilpres kembali gitu. Jadi ini bisa menjawab keresahan Anda yang katanya mendiskualifikasi pasangan capres-cawapres 02 itu, ya kan? Jadi pasangan capres-cawapres 02 sudah terpilih sebagai presiden dan wakil presiden Republik Indonesia. Nah, pasangan capres-cawapres 03 Ganjar Mahfud dan juga pasangan capres-cawapres 01 Anies Baswedan Muhaimin Iskandar ini melakukan pilpres tersendiri untuk mencari presiden dan wakil presiden oposisi. Jadi sama-sama enak ya kan. Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka, presiden dan wakil presiden Republik Indonesia, ya kan? Tetapi 2 pasangan kandidat yang kalah juga tidak terlalu menderita kerugian amat ya kan, karena ada pilpres susulan yaitu mencari
presiden dan wakil presiden oposisi gitu. Jadi saya kalau itu adalah opsinya, saya pikir itu bagus juga ya Pak Henry ya. Saya mengusulkan itu, Saya mengusulkan itu dan kalau Pak Henry setuju, ayo kita sama-sama perjuangkan supaya ke depan ada 2 versi Pilpres. Yang versi pertama adalah mencari presiden dan wakil presiden Republik Indonesia, versi keduanya adalah mencari presiden dan wakil presiden oposisi. Begitu. Saya pikir itu bakalan seru juga, begitu ya. Jadi kembali lagi Pak Henry itu hanya basa-basi. Semoga membuat Anda bisa lebih segar ya kan, tidak tegang-tegang amat, ya bisa sedikit rileks. Ya, happy Pak Henry, happy agar Anda bisa mengemukakan pandangan-pandangan yang edukatif dan mencerdaskan masyarakat begitu. Agar masyarakat tidak begaduh terus gitu, ya kan. Masyarakat hanya boleh berbeda pandangan, berbeda dukungan, berbeda pilihan itu di masa-masa kampanye dan di masa-masa pemilunya. Selepas pemilu, masyarakat harus kembali sebagai masyarakat yang bersatu dan berdaulat dan kemudian pasangan kandidat capres-cawapres yang terpilih harus diterima oleh rakyat sebagai kemenangan seluruh rakyat, kemenangan bangsa Indonesia. Begitu. Jadi Anda harus bisa objektif agar supaya Anda bisa memberikan pandangan yang edukatif lah kepada masyarakat begitu. Jadi Pak Henry, kesimpulannya statement Anda yang mengatakan upaya kalian untuk menggugat hasil Pilpres 2024 adalah yang pertama untuk membatalkan hasil Pilpres 2024 dan yang kedua adalah agar supaya digelar pemilu ulang dengan tidak mengikutsertakan pasangan Capres-Cawapres 02, pasangan Prabowo Gibran atau diskualifikasi untuk pasangan Prabowo Gibran. Saya pikir itu tidak berdasar ya. Tidak masuk akal ya, itu sebuah pandangan yang sangat konyol dan itu merupakan wujud atau cerminan dari seorang pengacara oknum politisi PDIP yang telah kehilangan sebagian besar kecerdasannya. Mohon maaf kalau buah bahasa saya ini menyinggung perasaan Anda. Saya pikir begitulah cara rakyat jelata mengutarakan pendapatnya. Mengingat ini bulan Ramadan ya kan? Ya, saya ucapkan juga selamat menunaikan ibadah puasa buat seluruh saudara-saudaraku sebangsa setanah air yang sedang menjalankan ibadah puasa dan teristimewa untuk Pak Henry. Oke, saya Kristianto Yanoni, sampai ketemu lagi dengan saya di tayangan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, Om Santi Santi, Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam NKRI.